Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tama-tama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dengan senantiasa kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam hendaknya senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib, kami mengajak pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya kepada kita dan meninggalkan segala larangannya. Karena ketakwaan itu akan memberikan kebaikan bagi kita, akan memberikan kebahagiaan bagi kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita bangsa Indonesia tengah menghadapi darurat judi online atau yang sering disingkat dengan judol. Karena banyak masyarakat kita yang bermain judi online. Menurut data ada 2,37 juta jiwa penduduk Indonesia yang bermain judi online atau yang melakukan judi online dari berbagai lapisan, tingkatan, usia dan profesi. Dari orang kaya sampai orang yang tidak punya. Dari anggota dewan, aparat pemerintah, aparat keamanan, guru, dosen, mahasiswa, bahkan siswa atau anak sekolah. Dari yang usia tua, usia dewasa, bahkan sampai yang usia anak-anak melakukan yang namanya judi online. Bahkan data yang mengkhawatirkan kita adalah dari 2,37 juta tersebut, 2%-nya adalah anak-anak yang usianya di bawah 10 tahun atau sekitar 800.000 anak-anak yang melakukan judi online. Dan yang mengkhawatirkan kita lagi adalah bahwasanya ada oknum ASN di kementerian yang seharusnya memberantas praktik judi online malah ikut melindungi dan membackingi praktik judi online tersebut. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Judi online sejatinya adalah judi, cuman medianya saja yang dilakukan secara online. Akan tapi terkadang justru itu lebih berbahaya. Karena apa? Karena memungkinkan untuk melakukannya di mana saja, kapan saja, di kamar, di kelas, ataupun di ruangan tertentu, tanpa memerlukan tempat khusus. Orang bisa kemudian melakukan yang namanya judi online. Kapan waktunya dan di mana saja. Berbeda dengan orang yang ketika melakukan judi secara konvensional, maka dia memerlukan tempat khusus. Dia memerlukan waktu khusus. Bahkan terkadang khawatir kalau kemudian diketahui oleh aparat. Akan tapi judi online ini bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Dan selain itu, terkadang dikemas dengan permainan atau fitur-fitur yang menarik hingga membuat orang tertarik untuk melakukan judi online. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
Istilah judi dalam bahasa Arab disebut dengan qimar, yaitu permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah al-maisir yang berarti mudah atau merupakan akar kata berasal dari kata yasir yang itu berarti mudah, yang menunjukkan bahwasanya memang mudah untuk mendapatkan uang pada judi tersebut. Di dalam agama Islam, sesungguhnya judi ataupun judi online hukumnya adalah haram, di mana kita diperintahkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka maza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 91 dan 9 atau ayat 90 dan 91. Kemudian dipertegas, dijelaskan tentang keharaman atau hukum dari melakukan perbuatan judi tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul 'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan ayat di atas tadi, sesungguhnya judi online memiliki dampak yang buruk atau dampak negatif bagi psikis, ekonomi, sosial dan agama. Dalam dampaknya secara psikis itu akan menimbulkan kecanduan, akan membuang waktu-waktu kita. Terkadang ketika kalah akan menimbulkan depresi, membuat kita kurang tidur, atau bahkan bisa menyebabkan serangan jantung. Secara ekonomi, perbuatan judi atau judi online itu akan menyebabkan pemborosan, akan menyebabkan usaha kita bisa kemudian menjadi bangkrut, jatuh miskin, memiliki hutang di mana-mana. Bahkan secara ekonomi makro, bahwasanya judi online itu tidak menjadi pemasukan bagi negara, dan karena tidak mungkin untuk mendapatkan pajak dari judi online tersebut. Sesungguhnya memiliki potensi untung yang kecil, akan tapi rugi yang besar, memiliki peluang menang yang kecil dan peluang kalah yang besar. Mungkin sekali kita menang, akan tapi kemudian berikutnya bisa saja berkali-kali kita akan kalah dan menyebabkan kerugian secara ekonomi.
Kemudian dampaknya secara sosial, sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, akan menimbulkan permusuhan, pertengkaran, keluarga berantakan. Bahkan banyak kemudian orang yang terjerat judi online, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, pembunuhan, pencurian, perampokan, atau melakukan korupsi dan lain sebagainya. Kemudian secara agama, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, sesungguhnya perbuatan judi tersebut melalaikan kita dari mengingat Allah. Sebab tidak mungkin dalam kondisi kita berjudi, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan melalaikan kita mengingat Allah, menjadi sebab tidak dijabahnya doa kita, dan juga itu merupakan salah satu dari dosa besar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita bisa menghindari atau terhindar dari judi online? Yang pertama, hendaknya kita memahami akan bahaya judi online. Bahwasanya kita tidak akan menang. Peluang menang kecil, akan tapi peluang kalah besar. Peluang untungnya kecil, akan tapi peluang ruginya besar. Adapun yang kedua, hendaknya kita bertaubat dari judi online dengan tidak mendekati, dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah menghindari dari lingkungan judi online, agar kemudian kita tidak terseret untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat, tentunya memang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan bahkan bandar judi online tersebut. Yang keenam ataupun yang kelima adalah di dalam agama Islam, jika kita ingin mencari uang, ingin mencari rizki, maka kita diperintahkan untuk bekerja keras dan bekerja yang halal. Karena di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada siapa saja yang bekerja yang halal, kepada siapa saja yang bekerja yang keras. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang artinya, dan sebagian mereka berjalan di muka bumi ini dan mencari keutamaan-keutamaan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan sebagian yang lain berperang di jalan Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan antara orang yang mencari rizki yang halal dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Sesungguhnya ketika kita bekerja yang halal, kita keluar rumah untuk mencari rizki yang halal, maka pada saat itu kita tengah berjihad, berjuang di jalan Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang yang kita tanggung. Kemudian hadis Nabi mengatakan, atyabul kasbi amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sesungguhnya penghasilan yang paling baik itulah adalah pekerjaan yang dilakukan atau apa yang dihasilkan dari keringat kita sendiri, dan jual beli atau akad yang transaksi yang mabrur atau transaksi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Nabi menyebutkan, man talabad dunya halalan wa ta'affufan anil mas'ala wa sa'yan ala iyalihi wa ta'affufan ala jarihi laqiyallahu wajhahu kal qamari lailatul badr. Yang artinya, barang siapa yang mencari rizki yang halal, dia menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk memberikan nafkah bagi keluarganya dan berbuat baik kepada tetangganya, maka ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya terang benderang seperti bulan purnama. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka hendaklah
mempraktekkan hidup sederhana. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jika pas-pasan, hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Agar kita tidak terperosok dalam hutang dan judi online. Dan yang terakhir, ini juga memberikan perhatian bagi lembaga-lembaga sosial terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi dengan memberikan santunan berupa zakat, infak dan sedekah agar kemudian mereka tidak berusaha atau tidak tercebur dalam praktek judi online. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا والشفاء من كل داء والسقم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.